Oke, saya tutup dulu lembar kerja saya. Nah, sebelum kita mulai, kita cari musik santai dulu ya. Musik slow. Musik slow. Ini dia nih, ini enak lagunya nih. Serba 21.000 di Syah, Lazada ada New Year iklan Sale. dulu. Tambah keterangan Biasa. sekarang. Sekarang kan zaman iklan. Hi there. My Dua name is iklan Chris YouTube Marcos, sekarang, and bukan I've been satu teaching lagi. English for the last 11 years. Wah, enak banget. Kita kecilin musiknya ya. Ini suara saya kerekam gak sih? Halo? Oh, udah kerekam. Kita kecilin dulu. Oke. Nah, kali ini saya tuh mau bahas tentang bagaimana sih kita mau menghitung keuangan dalam bisnis atau perencanaan bisnis dulu. Ini bisnisnya worth it nggak dilakukan atau tidak. Nah, berbeda ya berbisnis dan berdagang itu. Berdagang itu bagian dari bisnis. Tapi apakah berdagang itu berbisnis? Tidak. Apakah berbisnis itu berdagang? Bisa jadi. Nah, gitu. Nah, jadi saya menjelaskan dulu. Sebenarnya ini kan materinya materi itu ya, materi perkuliahan ya, yang akan sering teman-teman dengar gitu. Ketika teman-teman kuliah, khususnya di mata kuliah matematika ekonomi. Ini kan temui ini. Mungkin saya jelaskan secara sederhana dulu gitu ya. Nah, sebelum kita memulai bisnis, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Bisnis atau usaha lah. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya UMKM gitu kan. Teman-teman harus sangat paham nih, harus tahu nih gitu. Karena kita jangan merisaukan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, tetapi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Jangan mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin agar menciptakan penerangan gitu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan eksekusi bisnis, itu ada beberapa hal harus mau kita lakukan. Beberapa poin harus kita pahami. Nah, pertama itu fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Apa sih itu biaya tetap gitu? Biaya tetap itu adalah biaya yang pasti kita keluarkan ketika kita sudah memulai bisnis. Jalan atau tidak bisnis yang kita kerjakan, itu biaya tetap akan tetap ada. Nah, berbeda dengan variable cost. Kalau variable cost itu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan banyaknya produksi yang teman-teman lakukan. Nah, price ini harga jual barang yang teman-teman jual. Total cost ini adalah semua biaya yang kita gunakan di dalam bisnis. Itu cara menghitung total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Nanti kita praktekkan. Nah, yang keempat itu total cost udah. Yang kelima total revenue, TR. Total revenue itu pendapatan atau omset. Jadi omset itu pendapatan yang teman-teman, bukan keuntungan ya. Apalagi kita awal-awal mulai tahu bisnis, apa sih omset? Omset itu adalah keuntungan adalah total pendapatan dari hasil penjualan yang kita lakukan. Nah, TP ini adalah total profit yang akan kita dapatkan dari penjualan atau dikatakan juga dengan keuntungan bersih. Nah, berikutnya itu variable cost tadi. Variable cost tadi biaya tetap itu seperti kontrakan, listrik, gaji karyawan gitu kan. Nah, tiga ini kan bagaimanapun juga akan tetap kita keluarkan meskipun kita menjalankan bisnis itu atau tidak ketika kita sudah mulai untuk melakukan bisnis itu. Nah, yang variable cost tadi modal, contohnya modal jualan madu gitu. Oke. Nah, break even point apa? Ini poin paling penting. Saya tekankan lagi. Segede ini. Break even point, berteman-teman ingat. Break even point. Apa sih itu break even point? Break even point itu adalah kembali modal. Berapa jumlah produk yang harus kita ciptakan, harus kita jual agar kita tidak mengalami kerugian. Bagaimana cara menghitung break even point? Oke, next kita masuk ke materi berikutnya. Ini dia, sudah saya bikin. Ini sederhana banget. Ini teori dasar banget. Teman-teman harus paham ini dulu. Nanti kita masuk ke dalam cash flow, menghitung keuangan, mengejar target penjualan, masuk ke marketing dan sebagaimananya. Ini harus kawan-kawan pahami dulu. Gimana kita mau membuat konten iklan, kita belum tahu target penjualan kita berapa, agar kita berbisnis itu nggak capek. Seperti di podcastnya Deddy Corbuzier mengatakan, don't be busy, but be productive. Oke. Nah, contohnya nih, kita mau jualan madu.
Oke ya, kita mau jualan madu, sepakat ya. Kita mau jualan madu. Kita buka toko madu. Nah, untuk jualan madu itu satu botol modalnya 100.000. Ini variable cost. Modal madu per botol itu 100.000. Nah, itu variable cost. Kenapa? Berapa madu yang mau kita jual itu kan tergantung berapa modal yang kita butuhkan untuk menjual madu, itu kan tergantung berapa botol yang mau kita perjualbelikan. Sedangkan variable cost itu biaya tetap. Contohnya nih, kita buat perumpamaan kontrakan sebulan 300.000, listrik per bulan 100.000. Kita mainnya per bulan ya, per bulan. Nah, sekarang kita menghitung total biaya tetap. Yang kita katakan tadi fixed cost atau total cost, sorry. Yang dikatakan dengan total cost. Ini udah jadi dosen ekonomi saya ya. Nah, dikatakan dengan total cost ini itu adalah variable cost ditambah fixed cost. Total cost kita apakah fixed cost ditambah total cost? Tidak. Nah, untuk menghitung ini total cost itu sebenarnya cara ngitungnya sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali total produksi. Apa ya produk? Saya bikin aja X, produknya X. Nah, kita kurung ini biar teman-teman nggak salah hitung. Nah, dikali dulu jumlah modal fixed cost 100.000 dikalikan jumlah barang. Kalau dalam matematik N ya. Ini saya udah balik-balik ini. N. Santai aja. N variable cost dikali jumlah barang yang mau kita jual ditambah dengan fixed cost. Itu dia dengan total cost. Oke. Setelah tempat saya untuk menghitung total cost. Nah, itu dia. Nah, ini fixed cost. Kontrakan dan listrik. Anggap aja kontrakan 300.000 dan listrik 100.000. Jadi total biaya tetap kita adalah 400.000. Nah, teman-teman kalau udah mulai usaha jualan madu, itu teman-teman udah bayar kontrakan 300 per bulan dan listrik 100 sebulan. Itu teman-teman mau jual atau enggak tetap mengeluarkan biaya sebesar 400.000. Gitu dia. Jadi mau jualan mau enggak ya tetap 400.000. Teman-teman harus ngeluarin uang segitu. Nah, berikutnya total cost. Total cost ini kan kita bikin rumus saya sama dengan fixed cost 400.000 ditambah, kita buka kurung, variable cost dikali, anggap aja kita mau jualan 8 produk. Nah, berarti kita menghabiskan biaya selama sebulan itu 1.200.000. Jadi teman-teman kalau mau jual 8 produk, teman-teman harus punya modal sebesar 1.200.000 gitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, price itu harga jual madu. Berapa sih harga jual madu? Ya, harga jual madu 150.000 per botol. Kita patokan segitu. Nah, berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan? Oke, kita menghitung BEP dulu. Saya janji tadi untuk menghitung BEP. Ini mudah banget. Menghitung BEP secara sederhana. Mudah banget. Nah, gimana cara ngitungnya? Hitung aja selisih harga dan selisih modal per produk. Jadi harga jual kan 150.000, modal per botol 100.000. Berapa keuntungannya? Itu selisihnya 50.000. Jadi ini harga ini, jadi ini rumusnya harga dikurangi variable cost 50.000 selisihnya. Oke. Nah, agar kembali modal, caranya gimana? Teman-teman bagi aja. Ini sederhana nih. Sebenarnya rumus BP nggak sesederhana ini. Contohnya gini, fixed cost dibagi selisih harga dan variable cost. Itu dia. Kalau produknya satu, kalau produk lebih satu nanti lain lagi cara ngitungnya. Ini sederhana dulu. Teman-teman coba praktek dulu lah di rumah. Nah, sekarang kita hitung di sini. Fixed cost kita 400.000 dibagi
gitu ya. Selisih